Pernahkah kalian mendengar tentang kelompok Amish? Bisa dikatakan bahwa komunitas ini merupakan wajah lain dari modernitas Amerika. Sebab di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang kian maju, mereka tetap bertahan dengan pola hidup sederhana sesuai ajaran nenek moyang mereka, bahkan anti hidup dengan teknologi modern. Nah, untuk mengenal lebih jauh terkait itu, berikut fakta seputar kelompok Amish di tengah modernnya masyarakat Amerika Serikat. Pada dasarnya, Amish merupakan komunitas denominasi keagamaan Kristen Anabaptis, kelompok Kristen tradisional dari Swiss yang membatasi diri dari pengaruh dunia modern. Ya, mereka memang terbentuk di Eropa pada awalnya, di mana sejumlah sumber menyebut Swiss dan Jerman secara khusus. Segala sesuatunya bermula ketika seorang pemimpin denominasi keagamaan di Swiss bernama Jacob Amann hadir dengan doktrin ajaran yang dianggap kaku dan sedikit kontroversial. Denominasi keagamaan di Swiss kala itu pun mengalami perpecahan. Dan dari salah satu pecahan denominasi tersebut, terbentuklah komunitas Amish yang semakin hari semakin berkembang populasinya. Kelompok Amish bermunculan di beberapa negara Eropa, diantaranya Swiss, Jerman, Rusia, dan Belanda. Kelompok tersebut merupakan sempalan dari Kristen Protestan yang kemudian bermigrasi dari benua Eropa ke Amerika Utara pada abad ke-18 untuk mencari kebebasan dalam menjalankan keyakinannya. Pada tahun 1920 silam, komunitas ini hanya berjumlah sekitar 5.000 orang. Dan pada tahun 2020, terdapat lebih dari 300.000 orang yang masuk dalam komunitas Amish. Orang-orang Amish terbiasa dengan keutamaan jalan lurus agama mereka. Karena itulah sebisa mungkin mereka menjauhkan diri dari modernisasi. Ketimbang memanfaatkan mobil dan kendaraan bermesin misalnya, mereka lebih memilih mengendarai kereta kuda. Sedangkan untuk jarak yang lebih dekat, mereka boleh menggunakan skuter, tetapi tidak dengan sepeda. Lantaran mobil dan sepeda dipercaya dapat bergerak terlalu cepat dalam jarak jauh, yang akan menghubungkan Amish ke dunia luar. Begitupun untuk bertani, mereka tidak menggunakan traktor, melainkan menggunakan alat yang ditarik dengan kuda. Sejalan dengan itu, telepon, listrik maupun internet juga tidak diperbolehkan di lingkaran mereka. Mengingat teknologi tersebut memungkinkan mereka untuk terhubung dengan dunia luar yang dipercaya dapat merusak persatuan kelompok. Satu lagi, penggunaan kamera juga tidak boleh karena Alkitab melarang umat yang membuat patung. Sementara menurut mereka, foto sama saja dengan patung. Ada alasan jelas mengapa kelompok Amish menolak modernisasi. Sebab di mata mereka, zaman modern membuat banyak orang jatuh dalam hedonisme, individualisme, keserakahan, dan ateisme. Tidak hanya menjauhkan diri dari modernisasi, kelompok Amish juga menjalani kehidupan sehari-hari yang cukup berbeda. Mulai dari pembaptisan, hidup berkelompok, bahasa, hingga gaya busana. Semuanya tampak asing bagi orang luar. Kelompok Amish berpendapat bahwa pembaptisan harus dilakukan ketika yang bersangkutan sadar dan sukarela. Tepatnya ketika dewasa, bukan dilakukan sejak bayi atau kanak-kanak, layaknya Kristen yang kita kenal selama ini. Orang Amish percaya bahwa hidup dalam kelompok adalah jalan menuju keselamatan. Bekerja sama dianggap menghindari sifat sombong karena kekayaan dan sifat bangga diri dari jabatan. Kemudian dalam penggunaan bahasa, mereka menggunakan bahasa Jerman dengan baik dan benar saat beribadah. Namun jika berbicara dengan orang luar, mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk berpakaian, perempuan menggunakan baju lengan panjang, rok panjang, jubah, dan celana. Rambut disanggul, ditutup dengan topi, dan umumnya tidak pernah berhias. Di sisi lain, mereka yang berjenis kelamin laki-laki akan memakai celana panjang warna gelap, kawat gigi, mantel berpotongan lurus, dan topi jerami bertepi lebar. Jika kelompok Amish menghindari modernisasi, bagaimana jadinya jika mereka membutuhkan sistem pengobatan modern?
Faktanya, itu bukanlah masalah berarti. Apalagi penelitian membuktikan bahwa masyarakat Amish memiliki angka harapan hidup yang baik lewat gaya hidup mereka. Dr. Douglas Vaughan, seorang spesialis kardiovaskular dari Northwestern University, menyebut kelompok Amish memiliki harapan hidup lebih lama. Melalui penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Science Advances, diketahui bahwa masyarakat Amish yang berumur panjang mengalami mutasi gen. Vaughan menemukan bahwa mereka yang memiliki satu salinan SARPin-1 yang tidak berfungsi, rata-rata hidup 10 tahun lebih lama daripada anggota lain di komunitas mereka. Mutasi tersebut membantu melindungi individu yang memilikinya dari berbagai masalah penuaan, termasuk diabetes hingga kurangnya elastisitas kardiovaskular. Vaughan juga berkata bahwa dalam populasi umum, mutasi serupa bisa terjadi pada 1 dari 70.000 orang. Namun gaya hidup yang terisolasi membuat prevalensi mutasi SARPin-1 menjadi lebih tinggi di antara masyarakat Amish. Kelompok Amish juga percaya bahwa Tuhan menyukai ketika orang bekerja selaras dengan alam. Hal ini turut membuat mereka lebih senang hidup dalam lingkungan pedesaan. Mereka memelihara ternak, menanam jagung juga sayuran, dan ketika bertani mereka pun menolak menggunakan mesin traktor. Sehingga tidak heran jika lingkungan mereka bersih dan asri, bahkan menjadi yang terbersih di Amerika Serikat. Desa Amish pun bisa menjadi pilihan destinasi wisata saat berkunjung ke Amerika. Selain bersih, kalian juga bisa menemukan suasana western zaman kuno yang tenang, hanya saja berbeda ketika berkunjung ke desa atau suku tradisional di Indonesia. Turis yang datang ke sana tidak diperbolehkan untuk langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Para pelancong disediakan satu tempat khusus seluas kurang lebih 5 hektare yang digunakan sebagai tempat tur, guna menceritakan kehidupan komunitas Amish oleh seorang pemandu. Nah, berbicara soal pendidikan di sana, sebagaimana diketahui, sejumlah aturan dalam kelompok Amish secara terang menolak koneksi ke dunia luar agar terhindar dari sesuatu yang sifatnya terlalu duniawi. Nyatanya hal ini juga berpengaruh ke sistem pendidikan mereka. Komunitas Amish memiliki sekolah mandiri dengan guru dari kalangan mereka sendiri. Sekolah terdiri atas satu ruangan besar yang menampung 15 hingga 40 siswa. Selanjutnya siswa akan diasuh oleh seorang guru perempuan muda dengan bantuan seorang asisten. Anak-anak Amish pun hanya bersekolah sampai kelas 8 sebelum mulai bekerja penuh waktu dengan keluarga mereka. Mereka juga hanya merayakan dan meliburkan sekolah untuk hari raya keagamaan seperti Natal dan Paskah, bukan hari libur federal. Kelompok Amish sama sekali tidak memperkenalkan jenjang perkuliahan. Menurut mereka, waktu 8 tahun sudah cukup bagi anak-anak memperoleh bekal menjalani kehidupan. Dalam komunitas Amish, pernikahan dan hubungan adalah hal yang suci. Karena itulah tidak seorang pun diperkenankan melakukan hubungan sebelum disatukan dalam ikatan pernikahan. Namun di sini ada tradisi perjodohan yang sangat unik. Bahwasanya muda-mudi Amish akan bertemu dalam pertemuan rutin, menggugan melalui kegiatan ibadah di rumah-rumah penduduknya. Apabila timbul perasaan suka, seorang pemuda akan datang ke rumah si perempuan pada Sabtu malam untuk membicarakan kesamaan visi dan misi mereka tentang keluarga dan masa depan. Keluarga si gadis pun biasanya memberi kesempatan pemuda itu untuk bermalam kencan satu malam dan memberi ruang tersendiri keduanya untuk mengenal satu sama lain. Walaupun kebiasaan ini baik, bisa saja disalahgunakan. Dalam artian, kasus hubungan pranikah kerap terjadi pada kesempatan itu. Kelompok atau komunitas Amish adalah sebuah komunitas kecil yang menarik sejauh ini. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh modernitas dan hidup damai di tengah lingkungan yang mereka ciptakan sendiri dengan tujuan hidup yang kuat. Nah, siapa dari kalian yang baru tahu? Dunia seakan berlomba untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi, kelompok kecil di Amerika ini memilih untuk hidup sangat sederhana, bahkan anti dengan teknologi modern. Bagaimana? Apakah kalian tertarik ingin berkunjung ke sana? Semoga informasi kami bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih.